Akan tapi membahas masalah Fatihah hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, enggak, masalah Fatihah enggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kadang ada suatu ketika ada kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek. Innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah. Tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi, ya Muhammad absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang apa itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran. Misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, cuman baca satu huruf gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa. Sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat, mau jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu aman Rasul bang uzila ilaihi min rabbi, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajatmu gini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau enggak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, akan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menolak jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan, mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong, ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah, orang saya sedih kalau orang bikin gaduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya, temannya. Ngejek. Saya lihat kan, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya. Untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallah alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat. Semoga istri Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah kepada para asatid, harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repotnya menyadari, ya ini nggak mengerti barangkali, kan begitu. Sehingga ulama nggak ada, kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat, tiba-tiba baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam, memang ada kok hadisnya. Dibungkasi dengan Fatihah, nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi, sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah, tambah ruqyah, tambahan ayat yang lain. Juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun berada dasarnya, ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya, ini jadi janganlah orang-orang, Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya. Yang mengerti ilmu tentunya, bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh, semoga ini panjang umur semuanya. Al-Fatihah.
Anda baca Fatihah tidak panjang umur nanti. Dan tidak juga panjang umur semuanya. Jadi baca Fatihah itu sah. Boleh begitu ya? Tolonglah saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, tak taunya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu. Ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh. Siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak ingin tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa waktu yang lalu itu masalah itu. Yang ngecek surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah. Adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, gak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ecek dong. Apalagi masyarakat Indonesia dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya, atau bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Kok begitu membodohkan orangnya? Jangan didengar kalau begitu, sudah gaya yang membodohkan orang kok. Bahaya orang semacam itu, akan racuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masa ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah tentang Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir binura ini dengan 2 cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.